Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Kristus melalui acara Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Puji Tuhan. Kalau pada pagi hari ini, renungan sarapan pagi yang bertemakan Paskah dengan judul Kasih Allah yang Menyelamatkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kalau pada bulan April ini semua manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus merayakan hari Paskah, yaitu memperingati kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Paskah adalah peristiwa Yesus mati sebagai manusia dan bangkit menyatakan diri sebagai Allah untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Dalam Roma pasal 1 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan mengatakan, dari Paulus hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Yesus yang lahir dari roh. Secara ilahi, ia adalah anak Allah. Itu terbukti dengan kuasanya yang luar biasa melalui kebangkitannya dari kematian. Puji Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan di sini kembali Rasul Paulus mengingatkan. Dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, bagi siapa yang berpegang kepada Injil, percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus, dialah yang akan diselamatkan. Injil, berita tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus. Semuanya yang tertulis di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Semua memberitakan tentang kasih Kristus. Puji Tuhan. Bagi mereka yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Sebab dikatakan dalam ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Biarlah kita mau tetap percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat yang keempat, kita percaya sebagaimana dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan. Kita percaya
bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita di dalam Dia beroleh keselamatan. Puji Tuhan. Sebab tanpa melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita tak beroleh jalan masuk menuju kehidupan kekal. Kita beroleh keselamatan karena kasih karunia Allah semata yang rela memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati bagi kita supaya kita bisa diselamatkan. Dialah jalan keselamatan dan pengantara bagi kita. Kita akan sama-sama membaca di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6. 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sesuai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian bahwa waktu yang ditentukan. Allah itu Esa, dan Esalah pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia. Hanya Yesus Kristuslah satu-satunya pengantara antara kita dengan Allah. Puji Tuhan. Sebab dikatakan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana ditulis dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Sebab hanya di dalam Yesus kita akan beroleh keselamatan. Sebab dikatakan bahwa semua manusia yang ada di dunia ini sejak kejatuhan dosa, Adam jatuh dalam dosa, maka semua manusia yang ada di dunia ini menjadi dosa. Tidak ada seorang pun yang benar. Sebagaimana ditulis dalam Roma 3, dan kita tahu tidak ada seorang pun yang benar. Sebab kita tahu bahwa upah dosa adalah maut, yang ditulis dalam Roma 6 ayat yang ke-23a. Maut, upah dosa ialah maut, yaitu kematian kekal. Tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita yang percaya bahwa Yesus Kristus telah bangkit, kita akan dibangkitkan juga bersama dengan Kristus. Kita akan membacanya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. 1 Korintus tadi kita sudah membacanya, kita akan membacanya kembali dalam ayat yang ke-4. Yang 3b dikatakan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikubur dan bahwa Ia telah dibangkitkan kembali pada hari yang ketiga sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam kitab suci. Amin. Bagi kita yang percaya kepadanya, dikatakan dalam
1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah mengatakan bahwa Kristus yang telah bangkit bagi kita yang percaya kepadanya, semua yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Barang siapa memiliki anak, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Kita akan membacanya di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 10 sampai 12. 1 Yohanes pasal 5 ayat 10 sampai 12. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal, seperti hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memperoleh kehidupan yang kekal saat kita sungguh-sungguh percaya akan Injil. Saat kita menerima Tuhan Yesus dan katakan, barang siapa memiliki anak, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Sebab jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, kita akan diselamatkan. Kita akan bacanya di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dan ke-10. Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dan ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Puji Tuhan, biarlah kita mau selalu memiliki pengakuan dengan sepenuh hati, dan semakin membawa diri kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, sehingga kita beroleh keselamatan yang sudah Tuhan janjikan itu. Kasih Allah menyelamatkan kita semua. Selamat Paskah, selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekian renungan pagi ini. Haleluya. Amin.